Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 52 Pitue, Kabupaten Sidendren Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan, akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi sesi 2 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1 tentang studi kasus dilema etika. Saya tergabung dalam kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Muhammad Ilyas, kemudian Bapak Hasan Usman, Pak Ridwan, dan Pak Hamdan. Dengan fasilitator Dr. Andes Haji Abdul Latif MSI, pengajar praktik Ibu Nur Afiat Budiman SS MPD, dan Bapak Muhammad Arsyad D. Eskom MPD. Pada ruang kolaborasi kali ini, kelompok 3 mengangkat contoh kasus di mana permasalahan di akhir semester kenaikan kelas. Dilema kita, ada murid yang tidak bisa naik kelas karena ketidakhadiran melebihi batas maksimal, tidak mengerjakan tugas, dan belum lancar membaca. Tentu saja mendapat nilai kurang daripada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Murid dengan berbagai permasalahan tersebut tetap harus naik kelas karena peraturan dari Dinas Pendidikan sekarang murid harus naik semua. Tentu saja murid ini kurang kemampuannya dibanding teman-temannya. Nilai yang sangat bertentangan adalah nilai kejujuran kita sebagai seorang pendidik. Pada analisis kasus yang kami hadapi, digunakan cara-cara penyelesaian dengan menggunakan paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada kasus ini, paradigma dilema etika yang kami tawarkan adalah keadilan lawan rasa kasihan, di mana dilema etika terjadi saat murid dengan berbagai macam pelanggaran tetap harus naik kelas karena peraturan dari Dinas Pendidikan semua siswa harus naik kelas. Pada kasus ini, prinsip dilema etika yang kami gunakan adalah prinsip dilema etika berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid agar dapat tetap naik kelas. Langkah selanjutnya adalah menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Menaikkan murid mungkin membuat hati kita tidak menerima, tetapi jika dilihat dari sisi murid, hal ini bisa menurunkan rasa percaya diri mereka dan menghambat keberhasilan serta masa depan mereka. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pada kasus ini, yang terlibat dalam situasi ini adalah guru, siswa, wali kelas, kepala sekolah, guru BK, dan wali murid. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Murid memiliki nilai kurang dari KKM dan ketidakhadiran melebihi batas maksimal, tidak mengerjakan tugas, dan belum lancar membaca, sehingga tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Kepala sekolah menginstruksikan agar guru memberikan nilai minimal KKM dan mengubah ketidakhadiran agar dapat naik kelas karena mendapatkan instruksi dari Dinas Pendidikan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Tidak ada pelanggaran hukum pada uji ilegal.
tidak disiplin dan melanggar beberapa peraturan, yaitu salah satu siswa tersebut hanya datang pada saat ujian dalam hal uji regulasi. Muncul perasaan merasa bersalah apabila siswa tersebut tidak naik kelas dengan uji intuisi. Akan berdampak negatif apabila dipublikasikan di media sosial dan media cetak atau elektronik terhadap nama baik pribadi maupun sekolah dalam hal uji publikasi. Mementingkan nilai kemanusiaan agar murid tidak putus sekolah, termasuk memperjuangkan kenaikan kelasnya, termasuk ke dalam uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma, rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Jika memberikan nilai sesuai fakta, berarti kita adil. Tetapi konsekuensinya kita merasa kasihan karena siswa tidak naik kelas. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Rasa peduli berharap berubah apabila siswa kita naikkan kelasnya. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Naik kelas bersyarat menyelesaikan tugas dan siswa mengikuti bimbingan membaca. Yang kedelapan, membuat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memutuskan siswa tetap naik kelas dengan syarat menyelesaikan tugas dan lancar membaca. Yang kesembilan, melihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, bahwa siswa naik kelas bersyarat, memutuskan siswa tetap naik kelas dengan syarat menyelesaikan tugas dan lancar membaca. Kelompok 3 telah menyelesaikan tugas dengan sebuah kasus yang telah diselesaikan dengan menggunakan paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Demikianlah pemaparan tugas ruang kolaborasi sesi 2 tentang pengambilan keputusan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.